Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ragil Priyandana Sugihartanto. Saya dari Universitas Pancasakti, yang dimana saya di sini akan membahas tentang manajemen logistik. Dari materi yang akan saya sampaikan tentang manajemen logistik dan beberapa sistem-sistem yang ada di manajemen logistik ini. Manajemen logistik ada beberapa pengertian, dan manajemen logistik ini ada dua dua item dalam logistik. Jadi ada logistik dan logistik bisnis, yang dimana pengertian tersebut berbeda masing-masing. Yang pertama itu logistik. Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, jasa, informasi, serta energi dari sumber produksi sampai ke konsumen akhir. Melibatkan pengelolaan sumber pengelolaan semua aktivitas yang terkait dengan perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan pengiriman produk atau jasa. Bedanya, pengertian logistik bisnis yaitu merujuk pada prosesnya. Logistik yang dijalankan oleh sebuah perusahaan untuk memastikan operasinya berjalan lancar, lebih fokus pada upaya untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan kepuasan kepada pelanggan. Di dalam logistik ini ada ruang lingkup logistik yang terdiri dari yang pertama itu transportasi, pengelolaan distribusi, yang ketiga manajemen persediaan, yang keempat manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Kita akan membahas satu persatu, yang dimana transportasi yaitu pengelolaan stok barang secara efisien untuk memenuhi pemerintahan pelanggan, termasuk perencanaan kebutuhan, penggadaan, penyimpanan, dan pengawasan persediaan. Yang kedua ada pengelolaan distribusi, yaitu pengaturan distribusi barang dari pabrik ke pelanggan atau dari pusat distribusi ke titik penjualan, termasuk pengemasan, penyortiran, dan pengiriman barang. Yang ketiga ada manajemen persediaan, yang dimana pengelolaan stok barang secara efisien untuk memenuhi permintaan pelanggan, termasuk perencanaan kebutuhan, penggandaan, penyimpanan, dan pengawasan persediaan. Yang keempat ada manajemen rantai pasokan, yaitu supply chain management, yang dimana koordinasi dan integrasi seluruh aktivitas logistik dari pengadaan bahan baku hingga penyelesaian produk akhir dan pengiriman kepada pelanggan. Tujuannya ialah untuk mencapai efisiensi, kualitas, kepuasan kepada pelanggan, dan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya ada logistik bisnis dalam perusahaan. Pentingnya logistik bisnis ini ada beberapa fungsi atau pengertiannya. Pentingnya logistik bisnis, yang pertama itu menjadi tulang punggung operasional perusahaan. Yang kedua, memastikan ketersediaan barang yang tepat pada waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Yang kedua ada manfaat logistik bisnis, yang dimana penurunan biaya operasional dengan efisiensi pengelolaan persediaan dan transportasi. Yang kedua, peningkatan layanan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, peningkatan daya saing perusahaan di pasar. Lalu yang selanjutnya ada tantangan dalam logistik bisnis ini. Yang pertama, fluktuasi permintaan pelanggan, kompleksitas rantai pasokan global, biaya logistik yang tinggi, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Selanjutnya, kita akan membahas operasional kegiatan logistik, yang dimana kegiatan tersebut kita akan kulik satu persatu. Yang pertama ada pengertian operasi pergudangan, yang dimana operasi ini mencakup semua aktivitas terkait dengan pengelolaan dan pengoperasian gudang, meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, dan pengendalian persediaan barang. Selanjutnya ada beberapa tipe pergudangan. Yang pertama itu pergudangan konvensional, pergudangan otomatis, dan pergudangan konvensional. Yang pertama, pergudangan konvensional, yaitu gudang yang umumnya digunakan untuk penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar. Pemisahan barang-barang dilakukan secara manual, contohnya gudang umum dan gudang terbuka. Yang kedua ada pergudangan otomatis, yang dimana gudang yang dilengkapi dengan sistem otomatis untuk memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, pengiriman barang, serta menggunakan teknologi seperti konveyor, robot, dan sistem pengelolaan
inventaris otomatis. Contohnya seperti gudang dengan sistem penyimpanan otomatis dan gudang robotik. Yang ketiga adalah gabungan antara gudang konvensional dan otomatis. Memanfaatkan teknologi otomatis untuk operasi tertentu dan manual untuk operasi lainnya. Contoh gudang dengan area penyimpanan otomatis dan secara manual, yang dimana itu menjadi disatukan dalam satu gudang. Selanjutnya, kita akan membahas dampak operasional dari kebijakan pergudangan. Yang pertama itu ada efisiensi operasional, yang dimana penggunaan sistem pergudangan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dalam penyimpanan dan pengambilan barang, mengurangi waktu pencarian barang dan biaya tenaga kerja. Yang kedua ada ketepatan persediaan, yang dimana sistem pergudangan yang baik membantu dalam memantau persediaan barang secara akurat, mencegah kekurangan stok atau kelebihan stok yang tidak perlu. Selanjutnya, pengurangan biaya. Penyusunan gudang yang efisien dapat mengurangi biaya penyimpanan pengiriman. Penggunaan teknologi otomatis dapat mengurangi biaya tenaga kerja jangka panjang. Dan yang terakhir, peningkatan layanan pelanggan. Dengan sistem pergudangan yang efisien, perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih cepat dan akurat, memastikan pengiriman tepat waktu dan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Next, selanjutnya kita akan membahas penerapan manajemen logistik, yang dimana penerapan manajemen logistik memiliki karakteristik moda transportasi. Dia memiliki transportasi darat, laut, udara, dan pipa, yang dimana darat yaitu jalan raya adalah moda transportasi darat yang paling umum. Yang kedua, fungsinya itu fleksibel dan dapat menjangkau area terpencil. Lalu rentan terhadap kemacetan lalu lintas terutama di perkotaan. Itu karakteristik moda transportasi darat. Yang kedua ada laut. Modanya itu dengan kapasitas besar untuk mengangkut barang-barang yang lebih banyak. Yang kedua biaya transportasi relatif rendah. Yang ketiga membutuhkan waktu pengiriman yang lebih lama dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Jadi plus minus lah ya. Yang ketiga ada udara. Sangat cepat dalam pengirimannya. Yang kedua cocok untuk barang bernilai tinggi atau berat rendah. Yang ketiga ada biaya transportasi yang tinggi. Plusnya itu kita cepet gitu, barangnya itu sampainya cepet. Yang keempat ada pipa. Modanya itu efisien untuk mengangkut cairan atau gas dalam jumlah besar. Biaya transportasi rendah dan yang ketiga tidak fleksibel dalam rute pengiriman. Jadi plus minus di setiap karakteristik moda transportasi tersebut. Selanjutnya mutu. Kita akan membahas mutu infrastruktur transportasi Indonesia. Yang pertama itu jalan raya. Yang pertama itu masih banyak jalan rusak dan tidak terawat. Yang kedua, kemacetan lalu lintas sering terjadi terutama di perkotaan. Yang ketiga, program pemeliharaan dan pembangunan jalan terus dilakukan. Yang kedua, ada kereta api. Jaringan relatif luas tetapi masih membutuhkan perbaikan. Yang kedua, infrastruktur kereta api cenderung lebih baik dibandingkan di jalan raya. Yang ketiga, program pengembangan jaringan kereta api sedang dilakukan. Jadi kereta api terus melakukan perkembangan. Terus yang ketiga itu ada pelabuhan, di mana mutu tersebut beberapa pelabuhan utamanya telah diperbarui seperti Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta. Itu masih dipakai. Yang kedua itu mutunya masih ada masalah dengan aksesibilitas dan efisiensi di beberapa pelabuhan. Selanjutnya yaitu bandara, yang dimana bandara internasional telah diperbarui dan dibangun di beberapa kota besar. Dan masih ada kekurangan dalam kapasitas dan kualitas bandara regional. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara transportasi, pemasaran, dan logistik. Yang pertama kita akan bahas transportasi dan pemasaran, yang dimana transportasi yang efisien memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas. Pemilihan moda transportasi yang tepat dapat meningkatkan kecepatan pengiriman dan respons terhadap permintaan pasar. Yang kedua, transportasi dan logistik, di mana transportasi ini merupakan bagian
integral dari rantai pasokan logistik. Koordinasi yang baik antara transportasi dan manajemen logistik penting untuk memastikan kelancaran operasi perusahaan. Yang ketiga, pemasaran dan logistik. Logistik yang efisien dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memastikan ketersediaan produk yang tepat waktu. Pemasaran yang baik dapat membantu menyesuaikan strategi logistik dengan kebutuhan pasar. Yang selanjutnya ada unsur-unsur yang terlibat dalam logistik. Unsur-unsur yang terlibat dalam logistik yaitu pihak ketiga dalam moda transportasi, yaitu pergudangan dan distribusi, jasa pengiriman barang, dan penyediaan jasa logistik. Di mana yang pertama itu kita akan bahas pergudangan dan distribusi, yaitu jadi perusahaan logistik pihak ketiga, penyediaan layanan penyimpanan dan distribusi barang. Yang kedua, jasa pengiriman barang. Perusahaan kurir dan ekspedisi merupakan contoh pihak ketiga dalam pengiriman barang. Yang ketiga itu ada penyedia jasa logistik, yaitu perusahaan logistik pihak ketiga menawarkan layanan saja yang komprehensif termasuk pengangkutan, pergudangan, manajemen, dan rantai pemasokan. Selanjutnya perencanaan transportasi intermoda, yang dimana terdiri dari penggunaan lebih dari satu moda transportasi, infrastruktur pendukung transportasi intermoda, dan yang terakhir hubungan dan koordinasi antara moda dan transportasi. Selanjutnya ada perencanaan transportasi intermoda. Yang pertama itu ada modal awal, investasi dalam teknologi, operasional, pembiayaan, dan perluasan. Yang pertama itu perencanaan transportasi intermodal, kita membutuhkan modal awal yang dimana untuk memulai bisnis logistik seperti pembelian kendaraan, peralatan gudang, dan sistem manajemen. Yang kedua, investasi dalam teknologi, kita pengembangan dan implementasikan sistem informasi logistik ini untuk memantau persediaan rute pengiriman dan efisiensi operasional. Kedua, operasional untuk biaya sehari-hari, untuk bahan bakar, gaji karyawan, peliharaan kendaraan, dan sewa gudang. Yang terakhir, pembiayaan perluasan, dana untuk memperluas jaringan distribusi, meningkatkan kapasitas penyimpanan, atau menambah armada kendaraan. Selanjutnya, kita akan membahas unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan. Peran persediaan, yang dimana persediaan merupakan bagian penting dari rantai pasokan suatu perusahaan. Kita akan memainkan peran kunci dalam menjaga kelancaran operasional tersebut. Kepuasan pelanggan kita akan menomorsatukan sebagai penyangga antara produksi dan permintaan pelanggannya. Di sini ada konsep-konsep dasar persediaan, yang dimana persediaan barang jadi merupakan barang-barang yang sudah diolah dan siap untuk dijual kepada pelanggan. Contohnya, barang yang sudah selesai diproduksi akan siap dikirim. Yang kedua, persediaan bahan baku, barang yang mentah atau komponen yang digunakan dalam produksi. Contohnya bahan mentah seperti kain atau pakaian. Yang ketiga, ada persediaan barang dalam proses, yang dimana barang tersebut masih tahap produksi namun belum selesai. Terus kita akan membahas sasaran pengelolaan persediaan, yang dimana sasaran tersebut mengacu kepada meminimalkan kekurangan stok kepada barang tersebut, kepada barang yang ada di gudang kita atau persediaan gudang. Yang kedua ada meminimalkan kelebihan stok, itu juga lebih penting. Dan yang ketiga meningkatkan pelayanan pelanggan, yang dimana ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan kepada pelanggan tersebut. Pengendalian persediaan, ada beberapa pengendalian dalam persediaan yang kita perlu ketahui atau yang terdapat di persediaan ini. Yang pertama itu metode penetapan persediaan operasional, membutuhkan metode economic order quality, yang dimana menemukan jumlah pemesanan yang ekonomis. Selain itu ada reorder point, yang dimana menentukan kapan harus memesan kembali. Yang kedua ada sistem informasi persediaan. Yang ketiga ada pengendalian kualitas persediaan, di mana sistem informasi persediaan menggunakan sistem informasi yang tepat untuk memantau persediaan secara real time.
Yang ketiga ada pengendalian kualitas persediaan, memastikan barang yang disimpan dalam kondisi yang baik dan layak untuk dijual. Ada beberapa kontrol dan audit persediaan. Yang pertama ada kontrol persediaan dan audit persediaan, yang dimana dua itu mencakup kepentingan di dalam persediaan tersebut. Yang dimana kontrol persediaan untuk menerapkan kebijakan, prosedur yang terstandar. Yang kedua, audit persediaan menentukan evaluasi terhadap proses pengelolaan persediaan. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang terlibat dalam penanganan dan penyimpanan lanjutan. Ada definisi pembeli, yang dimana pembeli adalah proses mendatangkan barang atau jasa dari pihak lain dengan cara membayar sejumlah uang. Jadi itu definisi pembeli, di mana pembeli itu melibatkan interaksi antara pembeli, perusahaan, dan atau individu dalam pemasok penyediaan barang dan jasa. Tujuannya pembeli adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dengan cara yang efisien dan efektif. Selanjutnya ada tujuan pembeli, di mana tujuan pembelian ini memenuhi kebutuhan operasional, harus memenuhi kebutuhan operasional. Kedua, mengoptimalkan kualitas. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Kita akan membahas beberapa siklus pembelian. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Yang kedua, pencari pemasokan. Yang ketiga, penawaran dan negosiasi. Keempat, pembelian. Kelima, penerimaan dan pembayaran. Dan keenam, evaluasi kinerja pemasok. Di sini kita akan membahas evaluasi dan pemilihan pemasok. Yang tiga elemen ini penting dalam evaluasi. Yang pertama, kriteria evaluasi, yang dimana kualitas produk atau jasa apakah sesuai dengan standar yang diinginkan. Lalu setelah kualitas dan jasa, dengan harga dan waktu pengiriman dan layanan kepada pelanggan. Yang kedua, metode evaluasi dengan melakukan survei pelanggan dan audit pemasokan. Yang ketiga, pemilihan pemasok. Kita di dalam hal ini memilih pemasok berdasarkan evaluasi yang dilakukan dan menyusun kontrak perjanjian pembelian yang jelas dan terperinci. Dan yang terakhir, kita akan membahas logistik dan pemasaran. Logistik dan pemasaran, yaitu definisi logistik secara tidak langsung kita sudah menjelaskan di awal, yang dimana proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian aliran barang dan jasa. Dan di sini ada definisi pemasaran, yaitu proses perencanaan dan melaksanakan konsep harga, promosi, distribusi barang, jasa, dan ide memuaskan kebutuhan pelanggan. Dan ada hubungan antara logistik dan pemasaran, yaitu saling terkait dan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien. Selanjutnya, keterkaitan ini antara logistik dan pemasaran memiliki 3 item penting. Yang pertama, kepuasan kepada pelanggan, promosi dan distribusi, dan analisa pasar. Dalam promosi dan distribusi ini sangat membantu logistik dalam mendistribusikan produk ke tempat-tempat yang diinginkan oleh pemasaran. Lalu pemasaran mempromosikan produk untuk menarik pelanggan yang kemudian meninvestasikan oleh logistik dan distribusi. Seperti itu. Jadi pemasaran membuat ketertarikan antara barang-barang yang menarik dan meminatkan kepada pelanggan. Jadi sangat penting di dalam logistik. Terus selanjutnya kita akan membahas komunikasi dan pemasaran. Ada namanya komunikasi internal dan komunikasi eksternal, yang dimana komunikasi internal ini yaitu Departemen Pemasaran dan Logistik dalam perencanaan persediaan distribusi dan promosi. Jadi komunikasi ini membuat rencana yang terkoordinasi untuk memastikan bahwa produk dapat dikirimkan tepat waktu dan sesuai dengan strategi pemasarannya. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu komunikasi dengan pemasok dan mitra logistik eksternal untuk menyelaraskan kebutuhan pemasaran dan dengan pengiriman dan pelayanan berbagai informasi tentang target pasar, promosi, dan perubahan kebutuhan pelanggan. Ada pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Yang pertama, ekspansi pasar. Kedua, pengembangan produk. Dan yang ketiga, diferensiasi kompetitif.
di mana ekspansi pasar ini memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan geografis dan memasuki pasar baru dengan mengelola rantai pasokan yang efisien. Yang kedua, mengembangkan produk. Pengembangan produk ini membantu dalam mengurangi waktu siklus produk melalui manajemen rantai pasokan yang efisien. Yang ketiga, diferensiasi kompetitif, yang dimana menjadi sumber daya yang dapat dibedakan seperti layanan pengiriman yang lebih cepat atau efisien. Pemasaran mempromosikan keunggulan tersebut untuk membedakan merek di pasar. Mungkin cukup sekian materi tentang manajemen logistik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan kata, mohon dimaafkan. Billahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.